Shalom, senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Menjelang kita memperingati hari kenaikan Yesus, saya ingin ingatkan bahwa Dia juga berjanji akan datang yang kedua kalinya. Itu sebabnya saya mau mengajak kita sama-sama membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-32 sampai dengan yang ke-36. Bukalah kitab manual saudara, bukalah kitab digital saudara. Yuk baca firman Tuhan bersama-sama dari Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayat 32 sampai dengan 36. Saya akan bacakan buat kita sekaliannya. Demikian firman Tuhan, Injil Matius 24 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, hari ini kita belajar dari perumpamaan tentang pohon ara, ya. Konteks Injil Matius pasal 24 dan 25 ini sangat kental dengan topik akhir zaman yang mengarah kepada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dari Matius 24 ayat 33 ini sangat jelas berkata seperti ini. Demikian juga jika kalian melihat segala hal ini mulai terjadi, maka kalian tahu bahwa kedatanganku yang kedua kali sudah dekat, bahkan sudah diambang pintu. Jadi dengan kata lain, sekali lagi, konteks perumpamaan tentang pohon ara ini berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus kasih perumpamaan tentang pohon ara, itu adalah satu konteks yang sangat dimengerti oleh masyarakat pada waktu itu. Melalui perumpamaan itu, ranting-rantingnya lembut yang mulai bertunas, artinya musim panas sudah dekat. Mereka tahu bahwa kalau musim panas sudah dekat, itu artinya tanda-tanda kehidupan mulai nampak. Bahaya kematian telah berlalu, masa-masa sulit telah lewat, kelegaan akan datang. Nah, itulah yang dimaksudkan Yesus dengan perumpamaan ini, bahwa Dia akan datang memberikan kelegaan buat orang yang selama ini berharap dengan setia kepada Yesus. Melalui perumpamaan ini, Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa semua itu akan berakhir, tetapi firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Perkataannya dapat diandalkan. Dengan singkat saya mau sampaikan renungan firman Tuhan pada hari ini. Ada dua pelajaran yang ingin disampaikan melalui perumpamaan pohon ara. Yang pertama, Alkitab mencatat dalam ayatnya yang ke-32, sekali lagi saya baca. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat, ya. Musim panas sudah dekat, itu kedatangan Yesus sudah dekat. Dan ini memberi peringatan buat kita untuk tetap berwaspada, tetap berjaga-jaga. Dalam artian bertahan, bersabar melewati masa-masa yang sulit. Kita harus selalu dalam keadaan yang siap menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Apapun yang terjadi, jangan stop di tengah jalan, jangan berhenti, jangan menyerah karena situasi yang terjadi sekarang ini. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Itu sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya mau himbau kepada jemaat sekalian, jangan tawar hati, jangan menjadi lemah, jangan menjadi kecewa atau cemas, bahkan putus asa ketika melewati masa-masa yang sulit. Karena waktunya sudah dekat, kedatangan Yesus sudah dekat. Bertahanlah, bersabarlah, karena waktunya sudah dekat. Tanggung
sebentar lagi ya. Kita semua mengalami masa-masa yang sulit, tetapi itu tidak akan lama. Tinggal sesaat lagi. Saya mau kasih pesan begini, jangan hancurkan, jangan sia-siakan apa yang telah kita lakukan selama ini dengan stop di tengah jalan. Jangan berhenti, sebab kalau itu terjadi artinya kita telah menyia-nyiakan apa yang telah kita kerjakan selama ini. Apa yang telah kita kerjakan dengan baik, teruskanlah, bertahanlah sampai pada akhirnya. Saya suka membacakan satu bagian dari firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 dan yang ke-8 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar. Nah, ini dia. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran perumpamaan tentang pohon ara memberi pesan buat kita supaya tetaplah waspada, berjaga-jaga, dalam artian bertahanlah, bersabarlah. Kesulitan yang kita alami hari-hari ini itu cuma sesaat. Waktunya sudah dekat. Kita mesti sabar, kita mesti berdiri teguh, setia sampai pada akhirnya. Pelajaran yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara sekalian hari ini, sekali lagi sehubungan dengan waktunya yang sudah dekat, waktunya yang sudah semakin singkat, bukan berarti kita pasif menantikannya dengan berdiam diri, dengan harap-harap cemas dan sebagainya. Tapi lewat pelajaran tentang perumpamaan pohon ara ini, kita diingatkan musim panas sudah dekat, artinya tanda-tanda kehidupan mulai nampak, akan ada buah-buah yang akan dihasilkan. Artinya kita punya pengharapan. Sementara dalam masa-masa sulit yang kita hadapi, kita tetaplah berpengharapan. Karena waktunya sudah dekat. Dekat apa? Kita akan menikmati berkat yang seutuhnya. Kedatangan Yesus yang sudah dekat. Atau juga bahwa pertolongannya akan segera nyata. Firman Tuhan kasih gambaran yang cukup jelas. Seperti petani yang harus tetap bekerja dengan keras, mengharapkan panen yang akan dia bisa nikmati. Dia akan bisa menikmati apa yang telah dia tabur. Dia akan tuainya. Tetaplah berpengharapan. Seperti seorang olahragawan yang harus terus bertanding mengharapkan mahkota. Seorang yang berlomba berlari seperti pelari maraton yang ingin berharap terus untuk mencapai garis akhir, garis finish. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam keadaan-keadaan yang sulit, dalam masa-masa yang sukar, bukan berarti kita menjadi lemah, bukan berarti kita menjadi pasrah, atau kok Tuhan gak lewatkan saya dari cobaan-cobaan ujian yang berat seperti ini. Tetapi kita tetap bersabar, tetap bertahan, dan tetap berpengharapan. Kenapa? Sekali lagi, waktunya sudah dekat. Bahwa ini semua akan lewat, dan ada berkat yang luar biasa. Ada berkat yang seutuhnya yang Tuhan sudah siapkan buat orang yang bertahan, yang setia sampai pada akhirnya. Sekali lagi, kalau kita baca gambaran yang lengkap dari Injil Matius pasal 24 dan 25 ini berbicara tentang konteks akhir zaman. Kalau kita lihat perumpamaan-perumpamaan yang lain, itu sangat berkaitan satu dengan yang lainnya, dengan pelajaran yang hampir saling menopang ya. Kalau kita lihat ayat-ayat yang berikutnya, perumpamaan tentang hamba-hamba yang bekerja walaupun tuannya belum datang. Diharapkan kita menjadi seperti itu, orang-orang Kristen yang tetap melayani sementara menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau kita lihat juga perumpamaan tentang 5 orang gadis bodoh dan bijaksana dengan pelitanya. Kita diharapkan menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang Kristen yang selalu siap dengan pelitanya yang tetap menyala. Artinya tetap bersemangat, tetap siap sedia menantikan sang mempelai pria itu datang. Jangan sampai kedapatan lengah, jangan sampai ketiduran, jangan sampai pasif, tidak melakukan apa-apa.
Dalam perumpamaan yang berikutnya, kita dipercayakan dengan 5 talenta, dengan 2 talenta, dengan 1 talenta. Dengan maksud apa? Supaya kita berpengharapan, sementara menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, sementara menantikan berkat yang seutuhnya itu tiba, kita tetap bekerja, kita mengembangkan setiap potensi yang Tuhan percayakan buat kita. Apa yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya, mari kita kembangkan. Jangan didiamkan saja. Jangan merasa, kok kenyataannya begini dan begitu, lalu komplain dengan situasi keadaan yang buruk. Tapi mari lihatlah apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan pekerjaan, dengan materi, dengan keluarga, dengan rumah tangga yang ada, dengan kemampuan, keterampilan yang Tuhan berikan pada kita. Kita kembangkan, kita kerjakan dengan maksimal. Sementara dalam penantian kedatangan Yesus yang kedua kali, kita menghasilkan sesuatu, kita berbuat sesuatu sebagai tanda kita adalah orang-orang yang berpengharapan. Kita nggak mau merasa seperti orang-orang yang nelangsa, ya, merasa orang-orang yang ditinggalkan, merasa seperti orang-orang yang tidak mampu berbuat apa-apa di tengah-tengah kesulitan. Marilah seperti yang Paulus katakan, dalam segala perkara aku dapat menanggung segala sesuatu di dalam Kristus. Artinya kita kuat, kita bisa bertahan, bersabar melewati masa-masa sulit ini, dan kita tetap berpengharapan. Artinya kita tetap berproduktif di masa-masa sulit yang seperti ini, menggenapi apa yang Yesus rindukan dalam setiap kehidupan orang percaya. Engkaulah garam dan terang bagi dunia ini. Saya akan akhiri firman Tuhan dalam bacaan firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 berkata demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Sekali lagi, ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang saling kait-mengaitkan, yang selalu memacu kita, yang selalu mendorong kita untuk berdiri teguh, jangan goyah. Artinya bertahanlah, bersabarlah melewati masa-masa yang sulit. Jangan mimpi jadi orang Kristen yang selalu happy dan luput dari kesulitan dan segala macam masalah yang ada dalam dunia ini. Berulang-ulang firman Tuhan mengingatkan pencobaan yang kita alami, pencobaan yang biasa. Artinya manusiawi, normal kalau kita juga melewati masa-masa yang sulit. Cuma kita dapat kekuatan, kita dapat pesan, dapat pelajaran dari firman Tuhan untuk berdiri teguh, jangan goyah. Kenapa? Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita diingatkan berdiri teguh, jangan goyah, bahkan giat juga dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Sebab kamu tahu, kata firman Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kita diharapkan sekali lagi bersabar, bertahan, melewati masa-masa sulit. Berdiri teguh, jangan goyah. Tapi bukan cuma itu saja, secara pasif, tapi secara aktif kita dianjurkan untuk giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Doa saya, kiranya kita semua tetap semangat, tetap antusias. Jangan sampai kita kendor, melemah, apalagi berhenti, apalagi sampai mundur dalam pelayanan. Biarlah kita tetap semangat, antusias, bahkan lebih giat daripada sebelumnya, karena kedatangan Tuhan yang sudah semakin mendekat. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak pernah sia-sia. Pastikan bahwa kita tetap bersabar dalam penantian Tuhan, kita tetap berpengharapan, karena itu semua tidak pernah sia-sia. Sebagaimana pujian yang mengatakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Saya rindu sekali kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian punya tekad yang sama seperti lagu ini gambarkan. Biarlah kita mau menjadi orang-orang yang setia sampai akhir, menantikan penggenapan janji Tuhan. Tapi bukan dengan cara yang pasif, yang hanya berdiam diri. Tapi kita adalah orang-orang yang berpengharapan bahwa Tuhan pasti datang, pasti menggenapi janjinya, dan ada mahkota yang Dia sudah sediakan buat saudara dan buat saya. Itu sebabnya jangan berdiam diri. Mari nyanyi bersama dengan saya, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan
dengan komitmen untuk saya akan bertahan, saya akan bersabar melewati masa-masa sulit ini. Bahkan saya akan berpengharapan yang terbaik akan datang. Setelah masa-masa ini lewat, Tuhan akan berikan kelegaan, Tuhan akan berikan damai sejahtera, Tuhan akan berikan berkat yang seutuhnya buat kita sekaliannya. Dan mahkota yang kekal sudah tersedia buat orang-orang yang bertahan dan setia sampai pada akhirnya. Yuk, nyanyi bersama dengan saya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Kiranya kami semua yang hadir, yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami dibangkitkan semangat kami, dikuatkan untuk janji, untuk setia sampai pada akhirnya. Kami nggak mau stop di tengah jalan, kami nggak mau gagal, kami tidak mau menjadi lemah dalam pengiringan kami kepada Yesus. Biarlah kami justru makin semangat, makin antusias, karena waktunya sudah semakin dekat. Tuhan Yesus, tolong kuatkan iman setiap kami. Tolong buat kami setia sampai pada akhirnya. Kami janji apapun yang terjadi dalam dunia ini gak boleh memadamkan semangat dan cinta kami kepada Yesus. Kami mau terus menyala-nyala, semangat antusias melayani Tuhan, bahkan lebih giat lagi daripada hari-hari sebelumnya. Sebab kami yakin apapun yang kami lakukan tidak pernah sia-sia di dalam Kristus. Terima kasih banyak buat perenungan firman Tuhan pada hari ini, menjelang kami memperingati hari kenaikan Yesus. Biarlah kami diingatkan juga bahwa Yesus pasti akan datang yang kedua kalinya. Untuk itu kami gak boleh lengah, kami gak boleh santai, kami gak boleh terlena dengan apa yang terjadi dalam dunia ini. Tapi kami tetap bertahan, tetap bersabar, mempertahankan iman, bahkan berpengharapan bahwa yang terbaik akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan menikmati berkat yang seutuhnya, kami akan menikmati surga yang mulia, kami akan mendapatkan mahkota yang abadi yang Tuhan sudah janjikan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kekuatan Allah mengalir kepada setiap pendengar pada hari ini, supaya mereka tidak lemah, mundur, apalagi jauh dari kepada Tuhan. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, biar kiranya kami semakin dekat, semakin cinta, semakin menyala-nyala untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa. Terimalah kasih dari Yesus Kristus yang senantiasa mempersatukan kita satu dengan yang lainnya. Dan terimalah penghiburan, pimpinan dari Roh-Nya yang kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.